ada di sebuah dokumen, bukan sebuah ya, malah 3 buah dokumen yang menyatakan tentang hak-hak dasar negara dan kewajiban dasar negara. Basic rights and duties of state. Dokumen tersebut adalah dokumen yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional. International Law Commission ini di bawah Majelis Umum PBB. Karena Majelis Umum itu dalam pengertian organisasi internasional, dia itu mempunyai fungsi kuasi legislatif. Apa itu kuasi? Suatu proses legislasi yang ada di sebuah negara. Legislasi sendiri adalah membuat, merekomendasikan suatu ketentuan atau aturan hukum yang berkaitan dengan perkembangan progresif daripada hukum internasional. Misalnya ada perkembangan baru yang belum ada ketentuannya, supaya ada kepastian di dalam hubungan internasional, biasanya dibentuk nih aturan. Nah, membentuk aturan hukum internasional itu direkomendasikan oleh Majelis Umum PBB. Pasal 13 ya. Coba Anda nanti lihat pasal 13 Charter of the United Nations. Awas kalau tidak dilihat, nanti Anda lihat ya, harus wajib melihat itu. Pasal 13 nih Bapak kasih tahu. Maka untuk mempersiapkan suatu konferensi diplomatik, memanggil negara-negara untuk turut serta membentuk hukum internasional, draft yang akan dibahas itu bukan dibuat oleh negara-negara, tetapi dibuat oleh Komisi Hukum Internasional. Jadi negara-negara datang ke konferensi itu sudah ada naskah, tinggal diperdebatkan saja. Satu dokumen yang diproduksi, yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional itu adalah ini, yang disebut Basic Rights and Duties of State. Hak-hak dasar, kewajiban-kewajiban dasar negara. Ya. Nah, Bapak akan masuk langsung ya ke apa itu basic right. Nah, bentar, di sini ada. Nah, ini ya. Ingat ya? Ada. Hak dasar itu ada 3. Yang pertama, kemerdekaan dan bersamaan derajat negara. Independence and equality of state. Jadi bisa didengar nih? Ya Pak, aman Pak. Ini Ya, ada. Pak. Ya, ada Aman, ya. Pak. Ya. Nah, ketemu nih. Basic rights yang kedua itu territorial jurisdiction.
Yang ketiga, self-defense, self-preservation. Nah, tentang hak dasar pertama. Ini yang ditekankan justru di sini, di equality of states. Ya. Ya, berdasarkan equality of states ini, semua negara secara internasional mempunyai hak dan kedaulatan yang sama, tidak diukur apakah negara itu mempunyai suatu luas wilayah paling besar di muka bumi ini, seperti Rusia dan AS, ya, atau Inggris, Australia, gitu. Tidak. Brunei walaupun kecil tetap equal dalam konteks ini, ya, bukan dalam konteks ekonomi, ya, beda lagi, ya. Itu makanya keluar WTO itu banyak problem dulu di dalam pangan ekonomi itu tidak equal malah, ya. Ya. Di PBB itu kan muncul dulu kelompok 77 karena negara miskin waktu itu 77 negara. Dia membuat satu resolusi menginginkan adanya suatu tatanan baru, the new economic world order, tatanan ekonomi dunia baru, ya. Sebab di dalam ekonomi itu tidak equal. Jadi negara yang boleh dikatakan lemah, tetapi mempunyai kekayaan alam yang banyak, itu selalu didikte oleh negara-negara besar. Ya. Di dalam setiap perjanjian, lebih banyak menguntungkan negara besar, negara kuat maksudnya, ketimbang negara-negara yang miskin, tetapi sebenarnya dia kekayaan alamnya sangat banyak. Negara miskin dengan kekayaan alam sangat banyak, Anda bisa tebak sendiri siapa. Ya. Gitu. Tidak di dalam konteks ini, dia harus equal. Satu negara, satu suara. Kemudian Bapak masuk ke yang ketiga dulu, self-defense. Jadi setiap negara itu mempunyai hak untuk membela diri dari setiap ancaman. Dan melindungi sendiri negara. Self-preservation. Melindungi sendiri negara. Ya. Kalau ada negara untuk melindungi negaranya itu minta bantuan kepada negara lain, maka dia hilang sebetulnya. Equality of states itu hilang. Jadi dia sudah berada di bawah kekuasaan dan kekuatan negara lain. Nah, model seperti ini dulu itu disebut dengan protektorat. Ya. Negara-negara protektorat. Negara-negara yang diprotek oleh kekuatan-kekuatan besar. Itu apa protektorat itu? Kuwait misalnya. Protektornya kan Inggris. Ya. Kecil wilayahnya Kuwait itu. Ya. Termasuk Brunei protektorat dulu. Di bawah kerajaan Inggris. Dia. Berapa lama dia baru melepaskan diri dari protektorat itu? Tahun 1984. Nah, begitu keluar dari protektorat itu,
Brunei masuk ASEAN karena ASEAN menginginkan negara merdeka yang boleh masuk. Brunei ya, kasus Brunei 1984 baru dia bisa masuk ASEAN ya. Jadi tidak boleh minta bantuan negara lain untuk melindungi negaranya. Kalau dia itu adalah ingin disebut sebagai independence and equal. Nah, duties. Kewajibannya apa menurut dokumen itu? Kewajiban negara yang mendasar adalah tidak boleh ya menjadikan perang itu sebagai suatu alat atau tujuan. Tujuan atau alat. Alat apa untuk mencapai tujuan negara ini? Tentu dalam konteks ini seperti apa? Toh perang ada gitu kan? Nah, sedikit saja lain lagi kalau perang itu ada. Karena penyelesaian sengketa itu bisa dengan negosiasi. Tapi kalau negosiasi gagal, jalan buntu ya itu yang disebut dengan perang itu ya. Itu doktrin lama seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua nih, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian internasional. Good faith dengan suatu iktikad baik. Iktikad baik. Tidak boleh ada iktikad buruk. Ya. Prinsip hukum itu adalah good faith. Iktikad baik. Dan kewajiban ketiga menurut dokumen itu adalah tidak intervensi dalam urusan negara lain. Ya. Domestic affair. Urusan domestik dari negara lain. Ya. Inilah kewajiban mendasar dan hak-hak dasar. Nah, Bapak masuk sekarang ke yurisdiksi ya. Balik lagi ke yurisdiksi. Nah, Bapak coba mengambil pengertian yurisdiksi dari Lord Macmillan. Dia seorang hakim ya, Lord Macmillan ini. Dia mengatakan bahwa yurisdiksi itu adalah suatu kewenangan atau kekuasaan negara untuk menerapkan hukum domestiknya, hukum nasionalnya secara teritorial di wilayahnya sendiri. Itu juris itu hukum ya, jurisdiction. Ini berkaitan dengan kewenangan menerapkan hukum. Nah, untuk menerapkan hukum secara teritorial dalam Konvensi Jenewa 1929 dan 1936 dikenal dengan istilah subjective territorial principle. Apa itu subjective territorial principle? Suatu peristiwa, suatu kejadian yang berlangsung di teritorinya
di wilayahnya. Tetapi kejadian atau peristiwa itu berlangsung terus sampai keluar dari wilayah. Nah, menurut Konvensi Jenewa, walaupun pelaku dari peristiwa itu berada di luar negeri, tapi awal daripada peristiwa itu di wilayahnya, maka negara tersebut mempunyai wewenang untuk menerapkan yurisdiksinya. Ini bisa Nggak kedengaran ya Pak Hasan? Iya, Ibu. Sepertinya internetnya Bu lagi bermasalah. Iya. Kalau di saya yang lain masih jelas. Hmm, halo, ada enggak ya? Katanya Iya terputus. Pak Hasannya belum join lagi. Oh, putus katanya Zoom-nya.
Tapi kalau yang Ibu mah ini jelas. Kalau Ibu jelas, Bu. Oh, ada berarti yang bahasannya ya. Iya, Bu. Pak. Hmm. Jadi mati gaya nih. Bentar ya. Gue jadi bolak-balik ke sana lagi. Ke dapur ya. Kalau ibu-ibu mah jam segini ke dapur. Hari kalian mah ada tinggal makan aja ya. Yang puasa. Nggak ke dapur ya. Itu yang anak-anak Putri. Ya, sekarang kok hilang ya? Ya salbat tuh ya ini tah bahasan. Kalau aku mah. Ya, hilang sendiri, Bu. Oh. Mana itu di dia di ibu Ya, nak. tadi sampai mana nih? Jadi lupa lagi. Tadi yang catatan saya itu sampai yang negara tersebut memiliki wewenang untuk menerapkan yurisdiksinya, Pak. Loh, Mengenai Geneva, Pak. Ya, Geneva Oh, ya. Theory, Subjective Theory Principle. Subjective Territorial Principles. Ya, coba Bapak balik lagi ke itu keringat goreng. bentar ya. Bisa lihat sampai subjective territorial principles. Nah, ini tadi hilang langsung ini ketika Bapak menerangkan ini ya. Ini benar ya. Bu, eh, suaranya bisa ditangkap, Bu. Ada. Iya. Keluar itunya ge PowerPoint-nya ge aya. Pak. Iya. Nah, jadi di dalam suatu peristiwa ya bisa saja peristiwa itu meluas keluar dari wilayah suatu negara. Gitu. Kalau di Eropa kan itu wilayahnya itu berdekatan. Ya. Jadi suatu kejahatan dimulai dari wilayahnya, terus menerus berlangsung, dia lari keluar misalnya dari wilayah eh, wilayah tersebut ke luar negeri. Ya. Konvensi Jenewa 29 ini, walaupun dia sudah berada di luar negeri, gitu, dia bisa dikenai hukum nasional dari negara yang dirugikan, di mana peristiwa itu dimulai.
Ya. Nah, biasanya kan ini orang yang melakukan perbuatan itu atau kelompok orang. Ya, sebaliknya, ini ada teori dari Profesor Hyde tentang objective territorial principle. Objective territorial principle ini untuk suatu peristiwa yang warga negaranya itu menjadi korban dari suatu tindakan kejahatan yang berasal dari luar teritorinya. Nah, sekali lagi ini kan model Eropa ya. Belgia dekat Belanda gitu kan. Ada perbatasan di situ. Nah, warga negaranya itu dari tindakan kejahatan yang dilancarkan oleh orang di luar wilayah. Nah, menurut Profesor Hyde, ini bisa masuk dalam kategori jurisdiksi juga, cuma dia menyebutnya objective territorial principle. Seperti apa ya? Ya kalau berbatasan negaranya dekat gitu, bisa saja terjadi kan. Orang melepaskan tembakan dari luar wilayah, nyasar, masuk ke dalam wilayahnya kan begitu. Ya. Lalu warga negaranya sendiri jadi korban. Nah, kasus menarik di mana teori objektif ini diterapkan itu di dalam kasus Lotus tahun 1927. Ini Lotus belum ditugaskan ya Bu ya? Belum ya? Bu, para mahasiswa sudah pernah ini membaca kasus ini? Kalau yang Halo? kemarin itu tugas mengenai yurisdiksi itu baru yang jawab soal apa untuk kasusnya sendiri, setahu saya itu belum ada, Pak. Oke. Ini adalah kasus yang kata Profesor Hyde itu adalah penerapan teori objektif. Objective territorial principle. Itu kasus Lotus. Lotus adalah nama kapal milik Prancis ya. Boleh dikatakan berbendera Prancis lah, bukan milik Prancis. Kapal yang berbendera Prancis. Kalau milik Prancis itu kan kapal negara ya. Ini bukan, Lotus kapal biasa ya. Non negara, tapi dia berbendera Prancis. Karena menurut hukum internasional, setiap kapal yang berlayar di laut lepas itu harus mengibarkan bendera. Itu menunjukkan nanti yurisdiksi dari kapal itu. Bertabrakan dengan kapal nelayan berbendera Turki. Bozkurt namanya. Sampai karam. Ya, Bozkurt itu sampai karam, terbelah kapalnya. Dan 15 awak yang ada di kapal Bozkurt itu tenggelam. Nah, siapa yang jadi korban di sini? Warga negara Turki. Ya.
Turki mengatakan bahwa dia sedang berada di wilayahnya. Karena kapal Bozkurt itu berbendera Turki. Ya. Walaupun itu di laut sebetulnya. Maka diseretlah kapal Lotus ke perairan dan pelabuhan Turki untuk dimintai pertanggungjawaban. Sampai akhirnya kasus ini disidang di Mahkamah Internasional Permanen. Jadi waktu itu belum ada Mahkamah Internasional versi saat ini ya. Dulu namanya Permanent Court of International Justice. Namanya dulu seperti itu. Dan dia tidak berada di bawah organisasi internasional. Permanent Court ini berdiri sendiri dia. Kalau sekarang kan Mahkamah Internasional dia jadi organ PBB. Ya. Dengan memiliki status tak tersendiri. Nah, Permanent Court tidak di bawah Liga Bangsa-Bangsa, tidak. Terpisah dia. Tahun 27. Liga Bangsa-Bangsa kan 1919 ya. Nah, di bawah sana. Dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turki itu menggunakan teknik objektif ini. Warga negara Turki yang jadi korban. Ya. Silakan Anda baca kasus Lotus ya. Kasus tabrakan antara kapal milik Prancis dan Turki. Nah, yang paling banyak diperbincangkan itu adalah yurisdiksi kriminal. Karena di dalam perdata ini ada teori-teori tersendiri di mana yurisdiksi negara itu tidak bisa diterapkan kalau di dalam perdata itu. Hanya bagian-bagian tertentu saja di mana yurisdiksi perdata bisa diterapkan. Misalnya nih, perdata ya. Kalau hukum nasional itu berkaitan dengan suatu peristiwa yang tidak bisa diterapkan hukum perdata negara lain. Tentang tanah atau hukum agraria, hukum tanah. Maka wajib itu negara yang bersangkutan yang berkaitan dengan tanah itu menerapkan yurisdiksi perdata. Kan ada siapa tuh bupati atau apa ya diberitakan, Bapak juga belum lihat pasti ya, diberitakan menjual pulau terluar. Ya mentang-mentang nggak ada yang ngawasi, pulau itu dijual ke asing. Nah, dalam konteks ini tidak bisa. Secara perdata, wilayah Indonesia nggak bisa dijual, ya tanahnya itu, ya nggak bisa. Nah, di sini berlaku yurisdiksi perdata, ya hukum tanah, ya hukum agraria, ya. Jadi ini ngaco-ngaco aja nih bupati yang tidak berpendidikan barangkali ya. Dulunya juga tukang apa, misalnya karena dia populer dipilih aja oleh warga setempat. Jadilah pemimpin yang menyesatkan yang seperti itu ya. Hanya lihatlah latar belakang pendidikannya apa sih dia. Kalau memilih pemimpin itu.
Jadi kan masalah akhirnya. Mereka udah bayar tengah pulau itu, ya. Tapi secara legal itu tidak bisa. Kalau sewa bisa, sewa itu kan tidak melepaskan hak dari negara yang bersangkutan. Bisa ada itu ketentuan sewa. Ya. Ini criminal jurisdiction ini yang banyak diperbincangkan. Ya. Kriminal, kejahatan, ya, yang diatur di dalam KUH pidana. Setiap tindakan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lain di luar hukum pidana, ya KUHP, yang menyebutkan bahwa tindakan itu adalah kejahatan. Misalnya undang-undang tentang kejahatan ekonomi itu khusus, itu di luar KUHP, ya. Terus undang-undang tentang kejahatan penerbangan. Nah, berarti akan ada di undang-undang penerbangan itu, ya. Tidak di KUHP. Kemudian ada lagi undang-undang tentang hak cipta. Ya, itu walaupun perdata hak cipta itu, tapi hak cipta sering dicuri, nah itu sudah kejahatan. Itu juga di luar KUHP, dia tersendiri dia. Nah, itu kejahatan-kejahatan seperti itu di bawah yurisdiksi teritorial dari negara yang bersangkutan. Ya. Dan negara harus kuat di dalam menerapkan yurisdiksi ini. Nah, tadi kan disebut tidak boleh minta bantuan negara lain, sekedar untuk menerapkan yurisdiksi. Ya. Kita ambil contoh suatu penyelundupan di suatu pelabuhan. Ya, penyelundupan itu kan kejahatan. Menurut ketentuan kepabeanan, ya. Apa penyelundupan itu? Memasukkan barang tidak sesuai dengan tata kepabeanan. Apa tata kepabeanan itu? Pertama, ada dokumen yang menyebutkan barang tersebut apa. Dokumen tersebut setelah diperiksa benar dengan fisiknya. Ya. Dan berdasarkan ketentuan kepabeanan, setiap barang yang masuk harus membayar. Itu ketentuan pabean. Bayar. Untuk siapa bayar? Itu untuk negara, bukan untuk para pekerja di sana. Jadi uang itu harus masuk ke kas negara. Menjadi pendapatan negara. Ya, dari lalu lintas barang yang masuk. Nah sekarang, ada dokumennya menyebutkan barang tertentu. Misalnya dokumennya itu disebutkan sepatu buatan Italia. Tetapi ketika dicocokkan, diperiksa, ternyata di dalamnya itu di samping sepatu ada barang yang ya, barang yang lain ikut serta di dalamnya. Nah inilah yang disebut penyelundupan. Maksudnya apa? Supaya dia lolos dari bayar membayar itu. Nah ini kejahatan. Ya. Maka negara harus menerapkan
wibawanya menerapkan hukum. Tangkap saja orang itu ya. Dan barangnya harus disita. Tidak boleh diperdagangkan. Barang-barang sitaan kepabeanan disita negara malah didagangkan. Udah salah. Harusnya dimusnahkan. Ya. Supaya kapok dia. Ini malah dibagi-bagikan oleh pegawainya. Kebetulan barangnya itu tas mewah ya. Malah dipakai oleh istrinya. Itu suatu kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Yang nggak boleh dilakukan. Jadi moral daripada para pejabat di kepabeanan ini harus benar-benar disumpah. Ya. Karena negara ada di tangan dia. Ketika dia melaksanakan tugas itu sebetulnya ada negara itu ada di tangan dia sebetulnya. Ya. Ada cerita nih mahasiswa Unpad dia dari sastra Jepang Bu, ikut festival nyanyi di Di mana? Jepang. Di Jepang ikut festival nyanyi berbahasa Jepang, menang Bu, dapat hadiah, bukan uang, hadiah piala. Karena gede dia kirim pialanya itu ke Indonesia. Ya ditahan di pabean. Dan harus bayar. Harus bayar. Gede lagi bayarnya. Diminta 4 juta. Padahal dia tidak dapat uang apa-apa dari kemenangan festival itu. Jadi rame. Bahkan rame di media sosial juga. Ada di YouTube juga ada tuh. Malu-maluin aja. Dan itu itu diberi judul menang festival dipalak oleh petugas bea cukai. Judulnya seperti itu. Hebat. Sebetulnya dia membawa nama Indonesia, menang festival berbahasa Jepang. Ini mahasiswa FIB. Tahun 2015 lah peristiwanya itu. 2015. Bisa dicek ulang di media sosial ya. Karena dia bukan barang dagangan. Sebetulnya tidak boleh kena pajak. Tapi dia pakai aturan setiap barang yang masuk harus kena pajak. Nah itu yang dia pakai. Terus akhirnya kan dia nggak mau juga bayar. Saya nggak punya uang untuk membayar. Sampai nego berulang-ulang gitu kan. Ya. Tapi nggak tahu apa akhirnya bayar atau enggak ya. Lihat aja ceritanya oleh Anda sendiri. Nah, jurisdiction seperti itu. Lebih parah lagi, misalnya penyelundupan heroin. Ya. Yang melibatkan warga negara Australia. Melibatkan warga negara Australia yang menyelundupkannya warga negara Australia. Dan itu lebih dari 1 kilo. Kalau lebih dari 1 kilo itu udah hukumannya hukuman mati, Bu. Ya. Karena ketentuan pencegahan obat bius itu hukumannya hukuman mati. Mulailah Australia intervensi itu. Dan kita mau juga diintervensi oleh Australia ya. Meminta-minta itu Australia supaya
warga negaranya tidak dihukum mati. Nah, mungkin karena ada pertikaian sedikit antara Indonesia Australia, ada kepentingan-kepentingan politik yang lebih diutamakan, akhirnya tekanan Australia itu dikabulkan menjadi hukuman penjara 20 tahun. Ya. Tapi bagi kita, warga negara Indonesia, itu gak terima. Kenapa? Itu sama saja dengan apa itu, bahwa Indonesia tidak punya kedaulatan di dalam menerapkan yurisdiksi. Bapak sendiri berpendapat seperti itu. Di mana kedaulatan kita? Hukum nasional kita. Iya kan? Hakim bisa ditekan oleh pihak luar. Ya. Gitu. Criminal jurisdiction seperti itu. Ya. Criminal jurisdiction ini nanti Bapak jelaskan itu bisa meluas ya. Nah, ini nih. Nah, berdasarkan prinsip ini, jurisdiksi itu walaupun peristiwanya berada di luar wilayah negara, tetapi karena pelakunya adalah warga negaranya, sekali lagi ya, peristiwa berada di luar wilayah, tetapi pelakunya adalah warga negaranya. Pelakunya. Apakah dia melakukan kegiatan tertentu yang merugikan negaranya? Misalnya dia memalsukan mata uang rupiah, tapi di luar negeri loh. Memalsukan mata uang rupiah, tempatnya di Hong Kong misalnya. Tapi pelakunya orang Indonesia. Misalnya. Berdasarkan teori ini, tip national principle, negara Indonesia mempunyai yurisdiksi secara pidana, secara kriminal. Jadi kalau pakai teritori itu tidak bisa. Kalau pakai prinsip teritorial tidak bisa. Tetapi pakai prinsip ini bisa dia dikenai hukum kriminal Indonesia. Apalagi kan memalsukan mata uang rupiah itu kan bisa berakibat fatal terhadap perekonomian nasional. Kalau prinsip national principle, ini warga negaranya yang menjadi korban. Warga negara Indonesia menjadi korban, walaupun berada di luar. Nah, ini adalah bentuk perlindungan suatu negara terhadap warga negara. Warga negara Indonesia menjadi korban kejahatan di luar negeri. Peristiwa kejahatan itu bisa dibawa ke Indonesia.
untuk diadili. Siapa yang dibawanya? Pelakunya. Karena warga negara kita, warga negara Indonesia menjadi korban di dalam peristiwa. Ya. Peristiwa-peristiwa pembajakan misalnya, ya. Sabotase di luar negeri yang melukai warga negara Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai hak menerapkan yurisdiksi ekstra teritorial. Ini ada peristiwa di AS, ya. Tapi ini melibatkan dua orang warga negara Indonesia. Peristiwanya peristiwa pembunuhan mahasiswi itu ya, yang kuliah di sana. Pelakunya masnya sendiri. Apa? Lupa lagi namanya. Bu masih ingat yang di AS itu ya? Dibawa ke sini, nah diberi nama kasusnya kasus Oki dulu itu ya. Amerika sih sebetulnya yang punya yurisdiksi teritorial, benar nggak? Kan peristiwa kejahatan itu ada di AS ya. Secara teritorial yang punya yurisdiksi itu adalah AS secara teritorial. Kita karena warga negara kita Indonesia yang jadi korban itu hanya punya yurisdiksi ekstra teritorial berdasarkan passive national principle. Nah, Indonesia minta untuk diadili di Jakarta, ya Marsal AS senang aja sambil jalan-jalan membawa kasus itu ke Indonesia. Padahal kalau diadili di AS juga bisa berdasarkan territorial principle AS. Bisa. Dan di dalam peradilan itu kan berlaku apa yang disebut dengan fair trial ya. Suatu peradilan yang tidak memihak sesuai hukum saja di sana juga. Ini peristiwanya pembunuhan berdasarkan ketentuan ini. Gitu. Ya, karena Indonesia yang minta dibawa ke Jakarta. Ya. Tentu saja dikawal oleh Marsal dari sana. Sambil jalan-jalan dan dibiayai lagi oleh Indonesia. Makanya kalau tidak mau keluar biaya, biarin di sana diadili karena itu sudah teritorinya AS. Ya. Nanti kan hukuman ke pelakunya. Ya. Protective principle. Di suatu negara mempunyai yurisdiksi kriminal dengan prinsip perlindungan. Ya. Sama ekstra teritorial juga. Jadi pelakunya ada di luar nih. Ya. Tetapi secara keamanan nih itu membahayakan Indonesia secara keamanan. Maka negara tersebut orang secara kriminal untuk mencari dan membawa orang itu. Ya. Sesuai kemampuan tapi. Ya. Protektif. Apa ya ini yang berkaitan dengan keamanan negara. Prinsip protektif ini arahnya ke sana. Keamanan negara dipertaruh oleh kelakuan orang-orang tertentu di luar. Gunakan saja prinsip ini. Ya. Kemudian prinsip universal
Prinsip universal itu di mana semua negara mempunyai kewenangan untuk menghukum, mempidanakan suatu kejahatan. Kejahatan apa? Ya kejahatan yang masuk dalam kategori international crime sekarang istilahnya. Dulu kejahatan universal. Dan kejahatan yang dimaksud adalah piracy. Pernah dengar piracy? Ya, pernah, Pak. Bajak laut. Ya. Suatu kejahatan dikategorikan piracy kalau kejahatan itu dilakukan di high seas, laut lepas. Kalau di Laut Jawa bukan piracy, kejahatan biasa aja, kriminal biasa. Karena itu sudah masuk dalam yurisdiksi negara Indonesia. Piracy itu di high seas. Ya. Suatu tindakan tertentu yang sangat merugikan umat manusia, disebutnya begitu. Ya. Bahkan kejahatannya itu disebut sebagai enemy of mankind. Sebagai musuh umat manusia. Piracy. Nah, maka karena musuh umat manusia dikonstruksi seperti itu, maka semua negara mempunyai wewenang untuk menerapkan yurisdiksinya. Ya. Di mana apakah semua negara mengkeroyok? Tidak ya. Kalau ada satu negara yang sudah menangkap, ya sudah, biarin aja. Ya. Nggak usah dikeroyok. Cukup satu negara aja yang nangani. Ya. Berlakulah prinsip di dalam prinsipnya itu apa ya? Ini Bapak tulis ya. Au punire, au dedire. Punire. Jadi penerapan yurisdiksi terhadap piracy itu diserahkan pada negara yang punya kemampuan untuk menanganinya. Ya, walaupun dekat, misalnya di Teluk Somalia ya yang sering ada bajak laut. Somalia sendiri tidak punya kemampuan untuk menangkap bajak laut. Ya. Demikian pula misalnya Yaman atau Uni Emirat Arab tidak peduli terhadap kejahatan bajak laut di Teluk Somalia. Makanya negara-negara yang jauh itu kayak Korea, kalau kapalnya lagi diincar ya, termasuk Indonesia. Kalau punya kemampuan ya Indonesia saja yang menangani bajak laut. Kebetulan yang dibajaknya itu kan kapal Indonesia waktu itu. Sebetulnya yang punya geografi yang paling dekat seharusnya yang menangani bajak laut itu Paris, apa itu disebutnya enemy of mankind, musuh umat manusia, kok dibiarkan kan?
Itu terkait dengan kemampuan suatu negara untuk menangani suatu perkara ya. Nah, sampai di sini dulu nih. Silahkan para mahasiswa bertanya ya. Sebelum Bapak teruskan. Punten Pak, mau Silahkan. nanya boleh Pak? Nah, Oke, terima di kasih. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Pak. Nama saya Arsya Pak. Saya mau tanya tadi kan kita sudah mengenal ada beberapa namanya siapa nih? apa Pak? Maaf, Namanya siapa? Arsya Pak, Mas Arsya Arsya, Namanya Rahman siapa? Setiawan. kelas B Oh, ya. Ya, ya Bu, kelas B Bu. Baik. boleh silakan. Oke, pertanyaan saya gini. Tadi kan kita sudah ada mengenal beberapa yurisdiksi itu ya, objective territorial principle, criminal jurisdiction, terus active national principle, pasif dan yang lain-lain. Nah, pertanyaan saya begini Pak, bagaimana caranya gitu kayak dunia internasional atau satu negara itu kayak menentukan apa yurisdiksi yang dipakai dalam tindakan kriminal gitu Pak? Bagaimana cara menentukan yurisdiksi yang dipakai gitu? Ya, sesuai peristiwanya. Mana yang tepat? Coba kasih Bapak contoh peristiwanya. Oh, Contoh buat. peristiwa. Kalau misal gitu Pak, yang saya agak yang di Filipina itu Pak, yang beberapa nelayan kita dibajak oleh kelompok bersenjata Filipina gitu Pak. Ingat itu tahun berapa saya agak lupa. Ya. Kelompok Moro ya Pak, Moro Islamic Liberation Front yang kita disandra nelayan kita itu bagaimana? Nah, kan berarti itu di luar teritori Kita teritori Indonesia Indonesia. ya. Nah, kalau dalam teritori Indonesia, misalnya laut itu masih wilayah Indonesia ya, berlaku subjective territorial principle. Ya itu. Iya kan? Tapi kalau di luar wilayah Indonesia, di laut lain lah gitu. Yang bisa diterapkan karena warga negara Indonesia yang jadi korban. Gitu. Jadi apa itu? Pasif national principle. Iya. Jadi tergantung peristiwa. Kalau Lotus itu pakai prinsip teritori ya. Apa tadi prinsip apa Lotus tuh? Objektif Pak, objektif teritorial. Subjektif ya. Objektif Pak. Nah ini nih objektif territorial principle. Lotus. Jadi kalau untuk yang kasus penyanderaan, nah itu bisa dipakai karena warga negara Indonesia yang jadi korban, bisa dipakai prinsip ekstrateritorial, ya, ekstrateritorial principle dengan menggunakan ini nih prinsip pasif national principle. Untuk kasus penyanderaan oleh kelompok apa Abu Sayyaf ya, Ya, yang Moro Islamic Liberation Front. Abu Sayyaf. Tapi kan tadi kalau dari setangkapnya saya kan pelaku bisa dibawa ke Indonesia. Tapi kan Abu Sayyaf itu bukannya tidak dibawa ke Indonesia ya Pak?
Ya, sok we kalau mampu mah tuh. Kan dia punya senjata. Mau gitu ngebawa ke sini. Tempur dulu mungkin Abu Sayyafnya juga, ya. Jadi hal-hal seperti itu hanya bisa diselesaikan dengan negosiasi, ya. Jadi menerapkan hukum pidana untuk peristiwa itu saya kira nggak mungkin. Ya, mau diadili di sini. Bisa gitu Indonesia membawa Abu Sayyaf ke sini. Ya kan? Karena secara hukum memang demikian. Yurisdiksi bisa diterapkan. Tapi untuk melaksanakan penerapannya bisa nggak gitu? Membawa Abu Sayyaf ke Jakarta untuk diadili kan begitu. Ya. Walaupun secara hukum berhak. Ada lagi yang mau ditanyakan? So, silahkan. Kalau dari saya cukup sih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain atau Kelas A, coba tadi kelas B ya. kelas A, kelas A. Ah ya, Izin bertanya Pak, saya Muhammad Zain Aditya Maslida dari kelas A. Mungkin dari kasus yang mirip serangan dari pirates Somalia ke kapal Patinho yang milik Spanyol tahun 2012 silam, itu sebenarnya apakah bisa diadili melalui prinsip pasif nasional atau sebenarnya bisa juga melalui universal principle. Karena dalam kasus ini kapal yang diserang itu merupakan milik Spanyol, merupakan kapal supply militer Spanyol. Namun apakah bisa ini juga diadili secara melalui universal principle seperti itu, Pak? Ya, justru itu yang paling masuk akal yang dikonstruksi oleh masyarakat internasional. Piracy itu kan musuh umat manusia. Jadi semua negara punya kewajiban itu sebetulnya. Semua negara punya kewajiban untuk menangkap. Yang paling dekat, negara yang paling dekat yang melihat, mengetahui, itu punya kewajiban. Ya. Menangkap itu. Nggak boleh dibiarkan. Nah gitu. Kebetulan Somalia negara lemah. Sebagai negara ya. Warga negaranya jadi bajak laut. Negaranya juga negara lemah. Ya, penyelesaiannya ya harus oleh negara lain. Gitu. Siapa? Negara yang jadi korban. Jauh ya, memang jauh ya. Dari Spanyol ke situ kan. Tapi ada terusan Suez kan ya. Jadi bisa masuk melalui laut Mediterania. Masuk ke terusan Suez. Jauh itu berapa lama coba. Kecuali oleh pesawat tempur ya. Tapi nanganin seperti itu oleh pesawat tempur terlalu besar biayanya. Ya. Mengerahkan pesawat, menangkap. Tidak efektif juga pesawat itu. Paling helikopter yang bisa. Yang paling memadai itu kapal laut yang harus mengejar piracy. Karena kapal laut itu kan boleh dikatakan tersedia segala peralatan untuk memenjarakan. Bahkan mengadili langsung di kapal itu bisa. Ya. Tentuan hukumnya seperti itu. Di atas kapal bisa ada peradilan.
Di atas kapal bisa ada pernikahan B-nya ya nakoda. Jadi nakoda itu kapten kapal itu miscellaneous function menurut hukum internasional. Dia adalah kapten. Kalau peristiwa pidana dia adalah hakim. Kalau untuk pernikahan dia adalah KUA naib atau lebih. Ya kan? Miscellaneous function. Kalau untuk kelahiran dia adalah petugas catatan sipil. Gitu. Di kapal itu seperti itu hukumnya. Ya. Nah, itu yang paling memadai kapal laut untuk mengejar piracy. Pesawat udara ya cuma punya cepat, apa dia bisa landing di air kan enggak? Ya kan? Nggak bisa. Helikopter lambat daya lajunya dan tidak efisien juga helikopter. Ya. Bahan bakar boros, dia nggak kuat berjam-jam. Itu helikopter tuh harus cepat landing ya, isi bahan bakar. Yang paling memadai kapal laut. Jadi dari Spanyol ngerahkan kapal laut menuju Teluk Somalia. Nah, yang paling memungkinkan. Kenapa? Karena negara-negara di sekitarnya itu lemah. Nggak bisa menegakkan hukum. Di sekitar Teluk Somalia. Ya. Au punire au dedere. Yang punya kemampuan untuk menghukum. Ya. Oke. Baguslah pertanyaannya. 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan itu bisa membuka wawasan gitu yang Bapak tidak terpikirkan. Bisa berbelok ke sana kemari ya, berdasarkan pertanyaan Anda. Kalau tidak ada, kita teruskan. Punten Pak. Ya. Oke, mungkin izin bertanya lagi Pak. Tadi kan kita mungkin dari pertanyaan saya sama pertanyaan Zain itu ada yang menjadi korbannya yaitu warga negara manusia sebagai korban langsung. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan saya itu contohnya seperti kasus pencurian ikan oleh kapal asing itu Pak. Itu kan memang tidak ada korban jiwa. Pencurian ikan di mana? Di Natuna Pak, Natuna Utara. Oleh kapal Kalau asing Natuna kayak kan wilayah itu sudah yurisdiksi Indonesia. Tapi itu Kalau kan Natuna, tidak ada yang menjadi korban langsung kan ya, korban jiwa langsung. Nah, ya pelakunya ini kan ikan yang jadi korbannya ikan. Harta kekayaan kita dicuri itu pakai hukum itu. Setiap pencurian adalah kejahatan. Tapi itu ada di KUHP. Ya. Bukan pembunuhan terhadap warga negara, bukan. Yang maling kayu, yang maling ikan, pihak lain ya, maksudnya pihak luar. Itu bisa ditangkap berdasarkan KUH pidana. Berdasarkan apa? Pencurian. Ya, pencurian. Gitu. Jangan terpikirkan harus ada korban manusia. Enggak seperti itu kan hukum luas ya. Semua peristiwa. Peristiwa pidana maksudnya. Oke, silahkan Muhammad Nasution. Oke, kan tadi Bapak bilang ikan itu bisa jadi korban. Nah, mungkin kalau saya nangkepnya itu korban dicuri, korban. Oh, oke. Mungkin saya nangkepnya itu mungkin korban. jadi kayak ikannya itu dijadiin kayak misal itu yang korban itu kitanya sebagai penduduk Indonesia tapi secara nggak langsung gitu ya Pak. Jadi korban
hukum internasional bisa juga dilakukan secara tidak langsung gitu. Ya. Kalau mencuri ikan itu kerugian bagi negara, ya. Oh, oke. Setiap pencurian hak atau setiap pencurian milik negara itu ya kerugian bagi negara. Maka negara punya wewenang untuk menerapkan wibawanya, wibawa hukum. Yang tadi disebut yurisdiksi ya. Yurisdiksi kriminal aja sudah itu teritori kita toh. Ya. Kalau mencurinya di zona ekonomi eksklusif, karena hukum internasional sudah memberikan zona itu sebagai hak berdaulat kita, kan yurisdiksi kita bisa ditegakkan di situ seolah-olah itu wilayah Indonesia. Itu hukum internasional yang bicara. Ya, kita punya yurisdiksi secara teritorial. Oke, Terhadap terima kasih, apa? Pak. Terhadap pencurian ikannya itu sendiri. Ya. Gitu. Makanya betul itu menteri siapa dulu yang suka apa itu? Kalau ada kapal asing Bu Susi, tenggelamkan. Susi Astuti mungkin. Bu Susi, Menteri Susi. Susi betul itu. Sudah tenggelamkan saja sesuai dengan kerugian yang kita derita. Kalau dibawa ke Jakarta bisa lama gitu, tengah laut aja udah. Gitu. Atau disita kapalnya bisa. Tapi menteri itu lebih memilih tenggelamkan daripada disita. Biaya lagi menyita itu. Keluar biaya negara. Supaya tidak keluar biaya negara, tenggelamkan. Efektif kan? Gitu. Kalau jadi pemimpin. Ya. Tegas. Ya kan? Tapi banyak orang Indonesia yang nggak suka orang tegas itu. Makanya dia disingkirkan. Jadi moral pejabat yang lainnya lemah. Harusnya dia kagum terhadap pemimpin tegas gitu ya. Itu mencuri ikan, bukan orang yang jadi korban, tetapi kekayaan negara diambil. Ya. Oke. Bu, sampai jam berapa, Bu, nih ngabuburitnya, Bu? Sampai jam 5, tadi jam berapa ya? Setengah. Oh, yang tadi maaf Muhammad Nasution itu kelas B, kelas apa ya? Saya Ibu, saya Muhammad Haikal Nasution. Iya, Ini ada masalah. Saya kelas A, Bu. Kelas A. Ya. Dicatat yang bertanya. Iya ya. Nanti diberi nilai oleh Bapak dengan Ibu. Ya. Iya. Sampai jam ini berapa? ternyata yurisdiksi itu tidak bisa diterapkan. Atau dalam kata lain ada pembatasan. Ya. Bagaimana suatu yurisdiksi nggak bisa diterapkan? Ya. Tetapi sih sudah jadi hukum. Ya, kebiasaan internasional ini sudah jadi hukum nih. Jadi kepala negara asing itu tidak bisa dikenai yurisdiksi. Ya. Wah, atau celaka kalau ada kepala negara dikenai yurisdiksi. Bisa perang antar negara, benar gak? Benar itu, bisa perang antar negara, penghinaan itu. Ya. Penghinaan terhadap raja misalnya, raja orang lain. Dan itu bisa menjadi amarah nasional. Karena raja atau kepala negara itu lambang negaranya, mewakili bangsanya gitu. Ya. Jadi
Nah, dikenalah istilah kepala negara itu mempunyai immunity. Nah, asal mula immunity itu dari sini. Jadi kepala negara itu nggak bisa dikenai hukum pidana oleh negara yang menerima itu. Maka disebutlah head of state itu memiliki immunity atau kekebalan. Nah, kan kepala negara ini mempunyai wewenang untuk mewakilkan kepentingan-kepentingannya berhubungan dengan negara lain. Ya. Kepala negara ini bisa menyuruh orang pintar, orang terdidik, yang luas ilmunya. Jangan asal-asalan ya, nggak boleh. Menyuruh orang lain untuk kepentingannya itu turun dia dengan mengirim diplomat. Ya besok pagi. Dia jam 7. Jam 7 sudah di sini. Yuk. Ini lagi ngajar nih. Ya. Diplomat. Nah, sekarang dia kan sudah punya perwakilan permanen, namanya perwakilan diplomatik. Ya. Disebut duta, kemudian envoy, ya kan? Nama-namanya banyak itu. Ada tingkatannya. Duta besar, duta. Kemudian yang ketiga itu disebut charge d'affaires atau apa ya bahasa kitanya. Kuasa usaha. Nah, tingkatan. Kalau nggak salah ada materinya nanti ya untuk ini ya. Jadi nggak akan Bapak jelaskan dulu lah. Di samping diplomatic relation ada consular relation. Ini beda, jauh bedanya ya. Consular relation itu hanya untuk kepentingan-kepentingan khusus di luar kepentingan politik. Konsuler itu lebih ke teknikal, ya. Oleh karena itu tidak perlu dia berpusat di ibu kota negara. Dia cukup di satu kota besar di mana warga negaranya itu banyak hadir di kota itu, maka dibuatlah kantor konsulat. Kalau untuk AS misalnya, kita di samping punya perwakilan diplomatik di Washington DC, punya perwakilan konsuler di beberapa kota yang banyak warga negara Indonesia. Ya. Ini bahkan harus melayani negara kita itu terhadap warga negaranya yang ada di luar negeri. Bagaimana mungkin dari Washington misalnya ke San Francisco? Jauh kan? Makanya dibuatlah di San Francisco itu konsulat. Supaya untuk mengurus visa dan lain sebagainya, urusan dagang, tidak perlu ke Washington DC. Ya. Cukup di San Francisco. Gitu. Konsulat, bukan perwakilan diplomatik. Oleh karena itu makanya antar perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler itu saling melengkapi. Tapi kalau negara kecil seperti Brunei, ya kan, cukup perwakilan diplomatik saja. Nggak perlu dibuat perwakilan konsuler karena wilayahnya sempit. Jadi cukup datang aja ke ibu kota Brunei itu.
Ya, dekat pakai taksi nyampe. Coba di Amerika dari barat ke timur jauh, pakai pesawat lagi mahal. Hanya itu logikanya di negara-negara yang seluas itu dan warga negara Indonesia itu tersebar, itu harus dibuatkan beberapa perwakilan konsuler. Ya. Nah, walau diplomatik agent, consular agent juga sama seperti juga tadi head of state. Karena dia mewakili negara nih sebetulnya. Mewakili kepentingan kepala negara atau kepentingan menteri luar negeri. Nah, dia juga punya imunitas. Jadi yurisdiksi negara setempat tidak bisa diterapkan. Kemudian ini apa ini? Public ship itu kapal negara. Kapal negara apa? Kapal perang. Ya. Sama dia juga seperti juga negara. Dia. Public ship itu tidak berlaku yurisdiksi setempat. Tentara juga tidak dikenai apa itu hukum nasional dari negara penerima. Ya. Dan yang terakhir international institution. Ya. Nah, PR sekarang tulis ya PR-nya ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 5 ya. Tiap-tiap pengecualian terhadap yurisdiksi ini bagi kepala negara itu ada teorinya. Ya. Cari, temukan dan tulis teorinya itu di dalam kertas. Ditulis tangan ya. Lalu diupload ke Bu Neneng, Google Classroom Bu Neneng. Ya. Misalnya head of state. Oh, ada teori lama sekali yang menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh bla bla bla. Itu ya ada teori. Sengaja Bapak tidak ungkap di sini supaya Anda membaca. Literasi ya. Sok kerjakan ya. Nah, ini ada teorinya nih public shipping. Ya. Sama ini juga. International institution bukan teori tapi perjanjian. Ini ada perjanjiannya. Tidak bisa dikenai yurisdiksi. Jadi agen-agen dari PBB ketika datang ke Indonesia, dia punya imunitas. Ini nggak sama dengan yang ini, dengan negara. Tidak. Di teorinya lain lagi. Ya, beda. Kayaknya masing-masing punya teori. Tugas Anda adalah menemukan teori-teori itu. Ya, yang memberikan apa ketentuan tentang exception or restriction of jurisdiction, territorial jurisdiction. Segitu dulu ya kuliah hari ini. Cukup para mahasiswa. Bu, cekap ya, Pak Bu. izin, Pak izin bertanya Pak yang buat tugas. Ini berarti teorinya yang cuman yang 5 ini aja kan yang foreign states Iya. exception. Tapi beda-beda tiap item ini beda-beda teorinya. Nah, tugas Anda ini temukan teori itu. Ya. Dalam berbagai buku atau jurnal atau apa. Ya. Oke, baik Pak. Sekarang mah gampang ya. Nggak usah pergi ke perpustakaan juga bisa. Iya. Ya kan? Serba mudah ya Bu ya sekarang Bu. Iya, asal Mau. Baik, terima kasih. Sebelum diakhiri ke Pienta, tolong
Apa Foto. itu dipoto lagi ya? Silahkan. Ini di stop dulu nih. Sekarang. Nah, Oke, aku izin. silahkan dipoto. Aku izin masuk ya buat SS. Iya. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, lanjut slide Kedua sekarang. Slide kedua. Ya. Slide kedua 1, 2, 3. Halaman 3. Halaman Halamannya slide tadi ketiga 3, sekarang 4. 2, 3. Oke, slide keempat 1, 2, 3. Oke, terima Oke, kasih. udah selesai. Ya. Mohon diberi nama ya pertemuan hari ini ya. Oh iya. Jadi jangan sampai tertukar foto ya, dengan minggu lalu. Ini tolong absen ya. Tadi udah di ini sama Bu Desi. Ada yang Tinggal diisi ya. absen? Iya. Mana Bu atuh. Kita akhiri. Ya, ya. Terima kasih sudah bergabung dalam kuliah Hukum Internasional. Bagi yang berpuasa, bentar lagi berbuka ya. Terbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima